Di sebuah kota kecil, sepasang suami istri menanti keajaiban selama 5 tahun lamanya. Dan akhirnya doa mereka dijawab, seorang bayi tumbuh sehat di dalam rahim Laras. Tapi semuanya berubah di hari yang seharusnya jadi hari kelahiran. Bayinya hilang. Tak ada penjelasan, tak ada jawaban. Hanya satu suara. Sudah waktunya tumbal itu ditagih kembali. Dari balik kegelapan, Ifrit menertawakan mereka. Kisah horor nyata, bayi yang menghilang. Hujan deras mengguyur atap-atap kota kecil itu sejak sore. Seolah langit ikut menangis bersama perasaan yang tak dapat dijelaskan oleh siapapun malam itu. Laras dan Dimas adalah pasangan suami istri yang telah melewati 5 tahun pernikahan dengan penuh harap dan doa. Selama itu, mereka menanti kehadiran seorang anak yang tak kunjung datang. Sudah berbagai cara ditempuh, dari pengobatan medis hingga alternatif, namun tak satu pun membuahkan hasil. Harapan itu baru datang di tahun kelima. Sebuah pagi yang biasa berubah menjadi luar biasa ketika 2 garis merah muncul di alat uji kehamilan. Laras menangis terseduh di pelukan Dimas. Tuhan akhirnya mengabulkan doa mereka. Kehamilan Laras menjadi hal paling berharga dalam hidup mereka. Setiap bulan, mereka tak pernah absen dari pemeriksaan ke dokter kandungan. USG demi USG menunjukkan perkembangan janin yang sehat dan normal. Foto hitam putih hasil USG itu mereka simpan rapi dalam sebuah album khusus, lengkap dengan tanggal dan catatan kecil penuh cinta. Hari ini, kamu sudah sebesar jeruk bali, tulis Laras di bawah salah satu gambar. Tak ada yang ganjil, tak ada yang aneh hingga memasuki bulan ke-9. Hari itu, langit gelap meski masih pagi. Rumah sakit Sentosa tempat Laras akan menjalani operasi sesar terlihat sepi dan hening. Dokter Maya yang sejak awal menangani kehamilan Laras menyambut mereka dengan senyum hangat seperti biasa. Tapi entah kenapa, senyum itu hari ini terasa lebih hambar. Semua sudah siap Bu Laras, kita lakukan USG terakhir dulu sebelum masuk operasi, ucapnya. Laras berbaring, Dimas menggenggam tangannya. Monitor menyala, suara detak jantung biasa terdengar, tapi tidak kali ini. Monitor itu sunyi, hening, gelombang hitam putihnya datar, tidak ada gerakan, tidak ada bayangan janin. Dokter Maya mengganti posisi transducer. Berkali-kali wajahnya mulai pucat. Laras menatap layar dengan napas tertahan. Dimas mencoba menenangkan istrinya meskipun dirinya sendiri mulai merasakan keganjilan yang menyusup dingin ke punggungnya. "Dok, mana bayinya?" tanya Laras dengan suara bergetar. Dokter Maya tidak menjawab. Ia justru berdiri melangkah cepat keluar ruangan. 10 menit kemudian, 3 dokter lain masuk. Satu persatu memeriksa layar, bergumam pelan, saling menatap, lalu menggeleng pelan. "Bu Laras, Pak Dimas, kami mohon maaf. Kami tidak bisa menemukan janinnya di dalam kandungan." Dunia seperti runtuh dalam sekejap. Laras berteriak histeris. Dimas menahan tubuh istrinya yang mencoba bangkit dengan gemetar. "Mustahil,
Tadi malam dia masih menendang. Dokter-dokter itu hanya bisa saling pandang, bingung dan takut. Secara medis, hal ini tidak masuk akal. Semua hasil USG sebelumnya jelas menunjukkan ada janin yang berkembang dengan baik. Tapi kini, rahim Laras kosong, seolah tak pernah ada bayi di sana. Berita ini menyebar cepat. Rumah sakit gempar, keluarga berdatangan, tangis dan ketegangan memenuhi lorong-lorong putih dingin rumah sakit. Namun, satu sosok di antara keluarga besar mereka hanya diam. Perempuan tua berjilbab hitam dengan mata tajam dan wajah yang keras. Dia adalah Bibi Ratmi, sepupu jauh Ibu Dimas, yang selama ini tinggal di desa dan jarang sekali muncul. Ini bukan salah rumah sakit, bukan salah siapa-siapa. Ucapnya pelan tapi tegas. Semua menoleh padanya. Ada dosa lama yang kembali menagih tumbalnya. Beberapa orang menertawakan kata-kata Bibi Ratmi. Namun sebagian lain, terutama mereka yang masih percaya pada hal-hal gaib, hanya terdiam dengan wajah ngeri. Malam harinya, rumah Laras dan Dimas dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Laras hanya diam terbaring kosong tanpa suara. Dimas duduk di ruang tengah menatap satu persatu hasil USG yang kini terasa seperti mimpi buruk. Salah satu gambar itu tampak berbeda. Di pojok gambar ada bayangan hitam samar. Tidak terlalu jelas, tapi bentuknya seperti tangan, kecil, kurus, dan mengarah keluar dari rahim. Dimas terpaku. Ia tak pernah melihat ini sebelumnya. Tiba-tiba Bibi Ratmi muncul di ambang pintu. "Kau melihatnya kan?" Dimas mendongak. Dan itu tanda bahwa ia diambil. Bayimu bukan hilang, ia ditukar. Ditukar? Dengan apa? Tanya Dimas nyaris berbisik. Bibi Ratmi duduk perlahan menarik napas panjang. Dulu ada perjanjian dalam keluargamu yang tidak semua orang tahu. Kakek buyutmu demi kekayaan dan pengaruh menyerahkan satu keturunan dari setiap generasi sebagai tumbal untuk jin ifrit. Jin di atas jin, penguasa kegelapan, kini giliran kalian. Dimas ingin menolak, ingin berkata bahwa itu gila. Tapi tubuhnya membeku, jiwanya tahu, jauh di dalam hati, bahwa kata-kata itu benar. Beberapa hari kemudian, Laras mulai mendengar suara tangisan bayi di malam hari. Suara itu tidak datang dari kamar, tidak juga dari luar rumah. Suara itu datang dari dalam tubuhnya. Tangis lirih, pelan, seperti bayi yang tersesat di antara dua dunia. Laras menutup telinganya, menangis, berteriak, tapi suara itu terus ada. "Dia belum pergi," bisik Bibi Ratmi. "Tapi dia tak bisa kembali kecuali kau menggantinya dengan jiwa lain." Laras menatapnya dengan mata kosong. "Siapa?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Bibi Ratmi menatap lurus ke matanya. "Bayi harus diganti dengan bayi. Tapi kau harus siap, karena setelah itu hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Dan malam itu, Laras berdiri di depan sebuah rumah bidan yang terkenal di kampung sebelah. Dalamnya seorang ibu muda baru saja melahirkan bayi mungil sehat dan sempurna. Langkah Laras ringan, senyumnya tenang, tapi dalam hatinya badai telah lahir. Dan dari kegelapan, Ifrit tertawa puas.